Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Stiani Brilianti. Kepadanya kami persilahkan. Waktu kami berikan 10 menit untuk presentasi, 5 menit untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Cahyono SPD MSI, kemudian rekan-rekan yang saya banggakan, rekan P3K. Langsung saja, seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Judulnya seminar Bapak Ibu, tapi ngapunten saya tidak memberikan sertifikat untuk pembunuhan kimia. Baik, ini biodata saya. Langsung saja. Orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K itu bertujuan untuk membekali ASN menjadi sosok P3K yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Core value ASN yaitu berakhlak ada kepanjangannya ya Bapak Ibu. Di sini mengandung nilai-nilai kebajikan. B di sini yaitu berorientasi pelayanan. Cakupannya yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. A. Accountable, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas prima. Harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Selanjutnya yaitu kolaboratif, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang terakhir yaitu loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Visi dari satuan pendidikan saya yaitu SMK Negeri 1 Pemalang. Visinya, Bapak Ibu, ya, visi SMK Negeri 1 Pemalang yaitu terwujud lulusan berkarakter mulia, kompeten sesuai tuntutan teknologi dan industri serta berjiwa sosial. Dalam menjalankan visi tentunya ada misi yang harus dilaksanakan Bapak Ibu. Ada 6 misi dari SMK Negeri 1 Pemalang. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan pembinaan karakter profil pelajar Pancasila, kemudian menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem teaching factory sesuai tuntutan industri, kemudian mengembangkan minat bakat dan potensi siswa sehingga mampu bersaing memanfaatkan peluang untuk bekerja atau wirausaha atau melanjutkan. Kemudian menyelenggarakan digitalisasi sekolah sesuai tuntutan teknologi informasi dan menyelenggarakan sekolah menyenangkan, berwawasan lingkungan sesuai budaya industri, serta menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, masyarakat sekitar, dan stakeholder yang lain, serta judi. Selanjutnya yaitu pemaparan rencana hasil kerja tahun ajaran 2024-2025. Ada satu RHK yang diintervensi oleh kepala sekolah yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Tahapan RHK-nya yang pertama perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, serta yang terakhir yaitu tindak lanjut. RHK yang pertama yaitu tersusunnya perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Kuantitasnya, bagian indikator yaitu dokumen perangkat pembelajaran atau modul ajar, targetnya 1 dokumen, kemudian
Pada bagian kualitas, indikatornya adalah persentase capaian, targetnya 100%, waktu yaitu indikator lama penyusunannya, targetnya 1 bulan, kemudian tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan perangkat pembelajaran lain yang sesuai dengan CP dan TP yang dibutuhkan. Kemudian diskusi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga yaitu menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan KUSP. Perangkat pembelajaran dari berbagai sumber outputnya, yaitu menyamakan persepsi tentang perangkat pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran, dan yang pertama untuk nilai-nilai berakhlaknya, saya mengumpulkan perangkat pembelajaran lain yang representatif, nilainya akuntabel, kemudian saya berdiskusi dengan rekan sejawat, nilainya kolaboratif, saya menyusun perangkat pembelajaran sesuai KUSP, nilainya kompeten. Yang kedua yaitu RHK yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran sesuai KUSP, kuantitasnya dokumen berupa presensi kehadiran, jurnal pembelajaran, serta hasil asesmen formatif. Targetnya yaitu 3 dokumen, kualitasnya indikator presentasi capaian, targetnya 100%, waktunya indikator lama pelaksanaan, targetnya 5 bulan. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan presensi kehadiran dan mengisi jurnal mengajar. Yang kedua melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga melakukan penilaian asesmen formatif. Outputnya presensi kehadiran dan jurnal mengajar berdasarkan buku presensi. Kemudian proses KBM di dalam kelas yang inovatif untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Dan yang ketiga hasil penilaian atau asesmen formatif. Nilai-nilai berakhlaknya melakukan presensi kehadiran dan mengisi jurnal mengajar atau akuntabel. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran, nilainya kompeten. Saya melakukan penilaian atau asesmen formatif, nilainya kompeten. Yang ketiga tersusunnya perangkat penilaian asesmen sumatif sesuai KUSP, indikatornya perangkat penilaian asesmen sumatif dan asesmen formatif. Targetnya yaitu 3 dokumen, kualitas indikatornya targetnya 100%, kemudian untuk waktu targetnya 1 bulan. Tahapan kegiatannya mengumpulkan contoh perangkat penilaian atau asesmen sumatif lain sesuai dengan perangkat pembelajaran. Yang kedua diskusi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga menyusun perangkat penilaian atau asesmen sumatif sesuai KUSP. Outputnya contoh perangkat penilaian, kemudian menyamakan persepsi, dan yang ketiga perangkat penilaian itu sendiri. Nilai-nilainya mencari contoh perangkat penilaian asesmen sumatif lain itu accountable, saya melakukan diskusi itu kolaboratif, saya menyusun perangkat penilaian atau asesmen itu nilainya kompeten. Selanjutnya terlaksananya penilaian asesmen sumatif sesuai KUSP, indikatornya penilaian asesmen sumatif, targetnya 1 dokumen. Kualitas targetnya 100%, untuk waktu targetnya 1 bulan. Tahapan kegiatannya mempersiapkan perangkat penilaian atau asesmen sumatif, melaksanakan penilaian asesmen sumatif terhadap siswa sesuai perangkat penilaian yang sudah dibuat, dan yang ketiga yaitu melakukan analisis hasil penilaian. Outputnya perangkat penilaian, hasil penilaian asesmen, analisis hasil penilaian. Untuk nilai-nilainya yaitu mempersiapkan perangkat penilaian, kemudian saya melaksanakan penilaian asesmen sumatif terhadap siswa sesuai perangkat penilaian yang sudah dibuat, nilainya kompeten. Dan yang ketiga saya melakukan analisis hasil penilaian atau asesmen sumatif, nilainya kompeten. Dan selanjutnya tersusunnya rencana tindak lanjut pembelajaran. Kuantitasnya indikatornya rencana tindak lanjut pembelajaran, penilaian asesmen sumatif, targetnya 1 dokumen, kualitasnya targetnya 100%, untuk waktu targetnya 1 bulan. Tahapan kegiatannya mencari referensi rencana tindak lanjut, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, serta menyusun rencana tindak lanjut pembelajarannya. Outputnya referensi tindak lanjut, penguatan terkait penyusunan rencana tindak lanjut dan rencana tindak lanjut itu sendiri. Nilai-nilainya yang pertama akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Saya berdiskusi, saya mencari referensi, dan saya juga menyusun rencana tindak lanjut pembelajaran. Simpulan dari presentasi ini yaitu kegiatan ini ditujukan untuk memberi pemahaman mengenai nilai dan etika instansi pemerintah.
Manfaatnya, pengenalan dan pemahaman kepada rekan sejawat tentang pentingnya pemahaman mengenai nilai dan etika instansi pemerintah sehingga bisa diimplementasikan sesuai fungsi dan tugasnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Brilianti yang telah memaparkan sajiannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Tanggapan untuk penyaji. Ya, Mas Rizky, silakan. Ya, izin menanggapi dari Bu Brili, lebih ke nanya untuk tadi dari RHK yang Bu Brili paparkan, ada saya lihat tadi pembelajaran inovatif. Mungkin bisa dijelaskan penerapan pembelajaran inovatif apa yang Bu Brili terapkan sehingga masuk ke dalam RHK Bu Brili. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pembelajaran inovatif yang saya lakukan yaitu pertama pasti saya menggunakan media interaktif yang saya sesuaikan dengan perkembangan teknologi anak ya, agar anak enjoy, anak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang dia minati dan dia tidak bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi pembelajaran itu saya sesuaikan dengan anak. Saya juga mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang konten, kemudian proses, dan kemudian produknya Bapak. Nah, dalam pembelajaran saya pun tidak hanya inovatif di bagian itu ya, di kami ada namanya proyek kolaboratif, di mana proyek itu adalah satu proyek untuk mencakup beberapa mapel yang anak hanya mengerjakan satu proyek untuk nilai sumatif tapi mengcover semua nilainya. Nah, pada itu kami itu mengadopsi agar pembelajarannya itu ke student center. Jadi anak yang namanya proyek kan agar tidak memberatkan anak tapi meringankan anak ya. Seperti itu Pak Rizky. Terima kasih. Mungkin ada lainnya? Bagaimana Pak Rizky? Sudah cukup? Oke. Baik, mungkin ada umpan balik dari Bapak. Selanjutnya adalah umpan balik kepada Terima Bapak. kasih, luar biasa. Yang kami tanggapi ini sudah baik, hanya terlalu padat, ya, terlalu padat. Yang diminta itu cukup RHK-nya saja. Jadi RHK-nya satu RHK saja, satu RHK 5 kegiatan, rinci itu aja. RHK-nya bisa terkelolanya pembelajaran saudara KSP itu kegiatannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sinilah satu dikelola itu saja. Yang kedua sudah bagus ya. Kemudian ya tadi terlalu banyak yang diutarakan sehingga yakin audien akan merasa kebingungan ya karena ya maksudnya begini, supaya singkat saja, RHK-nya ini loh, perkara mau diutarakan visi misi dulu monggo, karena pencapaian RHK akan ke arah visi misi kan begitu ya. Sekolah punya angan-angan, punya angan-angan, visi kami begini loh, maka RHK-nya begini. RHK-nya itu mengarah ke visi misi. Jadi monggo kalau misalnya mau visi misi dulu monggo silakan, karena itu awal visinya ke sini, maka RHK-nya ini satu RHK saja cukup. Ya, nggak usah banyak satu RHK kegiatan ini yang nanti akan ke arah visi misi. Itu. Kalau ini kan cenderung ke ya Mbak, ini ke laporan ya. Ya, laporan ya. Nanti laporan seperti ini bagus ya. Tapi untuk seminarnya disingkat saja RHK-nya saja. Oke. Kayak tadi punya Mas Rizky tadi, itu rinci tadi itu. Dibuat metrik, RHK-nya satu, ini kegiatan ini tadi kan RHK-nya ini, targetnya ini, terus ini dokumennya ini, kualitasnya ini. Gitu. Cukup seperti itu. Itu deh. Matur nuwun untuk Mbak Brili, sudah bagus. Beri aplaus untuk Mbak Brili.
Terima kasih. Ya, baik. Saya tutup. Ada kata sinaga hari ini Bapak Ibu ya. Kesenangan dalam pekerjaan, menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.